Drama ini menceritakan tentang seorang manusia jatuh cinta kepada gadis alien. Suatu hari gadis alien yang bernama Xiaoqi datang menginjakkan kaki ke bumi dan Tanoa sengaja menolong pria yang bernama Fang Leng, namun dia kehilangan alat sinyalnya dan membuat tidak bisa kembali ke planetnya. Xiaoqi mencari alat sinyalnya dan bertemu lagi dengan Fang Leng, dan karena seringnya bertemu membuat Fang Leng jatuh cinta kepada Xiaoqi. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja ke filmnya dan pasang headsetnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Fang Leng sedang mengendarai mobil di malam hari dan mendengarkan berita di radio tentang Universitas Hawaii yang sedang mengamati benda terbang dan sedang mendekati tata surya. Kemudian ada panggilan dari seseorang memberitahunya untuk segera kembali karena mungkin akan hujan deras. Karena Fang Leng tidak konsentrasi membuatnya hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan dan membuatnya kecelakaan. Fang Leng berusaha keluar dari mobil dan akhirnya pingsan. Namun ada seorang gadis alien dari planet Cape Town yang bernama Xiaoqi yang telanjang dan mengambil sehelai pakaian untuk menutupi tubuhnya dan kemudian menyentuh dada Fang Leng dan membuatnya horny. Xiaoqi ingin menyembuhkan dengan kekuatannya, namun terjadi arus pendek sehingga mobil Fang Leng meledak. Melihat itu Xiaoqi melindungi Fang Leng dari api dan membuatnya terpental dan mengeluarkan cairan biru di mulutnya, dan juga pemancar sinyalnya jatuh ke tangan Fang Leng, sementara dirinya jatuh ke air. Seminggu kemudian Fang Leng terbangun dan dokter memberitahu kalau sudah seminggu melakukan pemeriksaan setelah kecelakaan namun tidak menemukan masalah dan menyuruh mengingat apa yang terjadi. Namun Fang Leng setelah koma seminggu, tidak mengingat apa-apa. Di tempat lain ada seorang kakek sedang memancing. Tiba-tiba Xiaoqi keluar dari air dan membuat kakek itu terkejut, apalagi kepalanya berputar, dan saat Cai Xiaoqi sudah mengetahui data dan mendatanginya dan bertanya, kakek itu langsung berlari ketakutan. Xiaoqi mengambil kura-kura di kepalanya dan ingin membuangnya, namun kura-kura itu mengaku kalau dirinya Xiaobu dan memberitahu otaknya dimakan kura-kura ini dan hanya bisa berkomunikasi melalui kura-kura ini dengan frekuensi rendah agar Xiaoqi yang hanya mendengarnya. Xiaobu memberitahu sekarang sudah 7 hari dan pesawat luar angkasanya sudah pergi. Xiaoqi menyuruhnya tenang karena akan memanggil pesawat luar angkasa, namun pemancar sinyalnya hilang dan ingat mungkin terjatuh ke pria yang ditolongnya waktu itu. Saat di kantornya, Han Jinming memberitahu kalau para mantan kekasihnya membuat masalah dengan menunjukkan videonya ke Fang Leng. Dia memberitahu kalau mantan kekasihnya itu mengundang wartawan untuk konferensi pers dan melarangnya ke kantor. Fang Leng menyuruh memanggil keamanan dan akan menuju ke sana. Sementara itu di luar, mantan kekasihnya antusias dengan berpakaian pengantin. Saat Fang Leng tiba di kantor dan keluar dari mobil, dia mengatakan ke pihak media kalau cinta urusan 2 orang dan menyuruh Han Jinming memanggil mempelai wanita. Wanita pertama bernama Suni, seorang model pemula dalam negeri. Fang Leng menawarkan tiket ke Paris untuk pemotretan produk baru Vogue dan tergantung dirinya mau menjadi model internasional atau tidak. Suni yang melihat tiket itu tidak berpikir panjang langsung menerimanya, begitupun dengan wanita kedua dan selanjutnya. Mereka semua keluar dengan raut muka bahagia dan saat pihak media ingin mewawancarainya mereka memuji Presiden Fang dan membuat para wartawan itu bingung. Han Jinming memberitahu kalau serangan amnesianya terhadap wanita berhubungan dengan petir dan Fang Leng menyuruh memanggil Dr. Zhang. Han Jinming memberikan safir yang berada di tangannya saat kecelakaan, mungkin barang penting dan membuatnya ingat sesuatu. Namun saat melihatnya Fang Leng mengaku kalau batu ini bukan miliknya dan menyuruhnya untuk memberikannya ke Departemen Riset Ilmiah untuk diteliti. Sementara itu Xiaoqi menggambar Fang Leng namun tidak mengingat wajahnya dengan jelas dan Xiaobu menyuruhnya untuk mengendalikan hawa nafsunya karena hanya teringat badan kekarnya saja. Kemudian Xiaoqi mengumpulkan data tentang manusia dan ada tempat yang harus dikunjungi. Xiaoqi ke toko pakaian dan dengan kekuatannya mengganti pakaiannya dengan sesuka hati.
Xiaoqi bertanya apa sudah mirip manusia dan Xiaobu mengingatkan menurut buku panduan bertahan hidup di bumi harus menolak benda yang merendahkan posisi di planet Cape Town. Kemudian Xiaoqi melihat baju pengantin dan tertarik untuk memakainya, namun Xiaobu melarangnya karena baju itu khusus dipakai untuk menikah. Xiaoqi tidak mendengarkannya dan menggunakan kekuatannya untuk memakainya dan membuatnya senang. Tiba-tiba ada satpam yang memanggilnya pencuri. Xiaobu memberitahu kalau harus memakai uang untuk membelinya. Melihat satpam mendekat, Xiaoqi berlari. Namun saat mau menyeberang di jalan, Xiaoqi teringat mobil meledak dan membuatnya duduk di tengah jalan dan kebetulan Fang Leng mengendarai mobil di sana dan berhenti saat ada Xiaoqi duduk di tengah jalan. Namun sinyal dari Xiaoqi membuat semua orang terhenti, tapi anehnya hanya Fang Leng yang masih bisa bergerak. Xiaoqi bangun tersenyum dan Fang Leng yang melihatnya hanya bingung. Dokter yang menangani penyakit amnesia Fang Leng yang bernama Dr. Zhang memberitahu penyakit amnesianya terhadap wanita itu aneh, karena mempengaruhi alam bawah sadarnya. Fang Leng bertanya apa itu termasuk halusinasi seperti waktu berhenti. Mendengar itu Dr. Zhang belum pernah menemukan itu secara klinis dan mungkin karena tekanan pekerjaannya yang berat. Xiaoqi melihat poster orang berotot di salah satu pembukaan restoran dan membuatnya mencocokkan dengan gambarnya dan masuk ke dalam. Di dalam restoran, Xiaoqi melihat banyak pria yang tidak memakai baju dan membuat hormonnya meningkat, bahkan Xiaoqi menyentuh dadanya, kemudian Xiaoqi mengumpulkan mereka dan mencocokkannya dengan gambarnya namun tidak menemukannya. Salah satu dari mereka menyuruh Xiaoqi minum alkohol dan saat meminumnya, Xiaobu melarangnya karena di planet Cape Town itu dapat membuat berhalusinasi. Tapi Xiaoqi terlanjur meminumnya dan memperlihatkan Xiaobu ke mereka. Salah satu dari mereka menumpahkan gelas dan mengenai Xiaobu dan membuat Xiaoqi marah dan akhirnya mereka meninggalkan Xiaoqi. Di sana juga ada adik dari Fang Leng yang bernyanyi dengan gitar yang bernama Fang Lai dan membuat Xiaoqi sedikit kagum dengannya. Tiba-tiba ada panggilan dari Fang Leng dan membuatnya berlari dan mengangkatnya di toilet dan beralasan sedang di kamar mendengarkan lagu, namun saat ada orang yang mengetuk pintu toiletnya, dia terkejut saat membukanya adalah Han Jinming. Saat Fang Lai keluar dari toilet, Xiaoqi mau menghampirinya namun ada bos pemilik di sana yang bernama Sister Chai yang ingin menagihnya karena sudah memesan anggur dan semua pria di sini dan totalnya 48.000 yuan, namun Xiaoqi mengatakan tidak punya uang dan pingsan karena mabuk. Chai berpikir kalau dia orang kaya, dan saat Xiaoqi tersadar langsung menagihnya. Namun Xiaoqi bilang tidak punya uang dan memberikan arlojinya lalu pergi dan membuat Kak Chai menangis. Melihat itu Xiaoqi mengingat buku panduan kalau air mata menandakan kesedihan dan menawarkan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya asalkan tidak menangis. Kakak Chai menyuruhnya mengirim makanan dan menyuruh mengingat peraturan pengirimannya, kemudian Kakak Chai menyebut dirinya berjodoh dengannya dan memberi nama yang sama dengan marganya dan jadi mulai sekarang namanya Chai Xiaoqi dan langsung berangkat mengirim barang dengan jalan kaki. Lagi-lagi Xiaoqi takut saat ada mobil dan kebetulan mobil yang dikendarai Fang Leng. Xiaoqi langsung menggunakan teleportasi dan membuat Fang Leng yang melihatnya terkejut dan bertanya ke Han Jinming apa melihat seorang wanita di sana dan Han Jinming tidak melihat. Xiaoqi langsung sampai ke tempat tujuan namun dihadang bodyguard di sana dan melarangnya masuk. Ternyata yang memesan makanannya Fang Lai dan menyuruh Xiaoqi masuk. Xiaoqi mengaku melihat pertunjukannya malam hari dan menurutnya lebih tampan saat siang hari. Mendengar itu Fang Lai mengajaknya berteman dan masalahnya sekarang masalahku, begitupun sebaliknya. Fang Lai menyuruh membuka bajunya karena ingin menyamar sebagai dirinya karena sudah ditahan pengusaha jahat di sini dan disuruh melukis dan menyuruhnya jangan khawatir karena pengusaha jahat tidak akan mempersulitnya. Fang Lai memakai baju Xiaoqi keluar dari sana dan saat berpapasan dengan Fang Leng, dia berpura-pura menali sepatunya. Fang Leng masuk ke kamarnya dan memberitahu setelah pameran seni selesai bisa pergi liburan. Fang Leng membuka penutup dan terkejut karena di balik baju itu adalah seorang perempuan. Xiaoqi menyuruhnya jangan mendekat dan mengatainya penjahat ilegal karena menahan seorang pelukis dan saat bertanya di mana Fang Lai,
Xiaoqi ingin kabur dengan teleportasi namun tangan Fang Leng menahan kepalanya dan membuat tidak berfungsi. Han Jinming datang dengan bodyguard-nya dan membuat Xiaoqi kabur dengan mengalihkan perhatiannya memecahkan barang. Fang Leng melihat makanan di meja dan melihat struk dan menyuruh Han Jinming untuk mencari wanita itu maka akan menemukan Fang Lai. Xiaoqi kembali ke restoran dan ingin minta maaf ke kakak Chai karena menghilangkan baju kerjanya namun betapa terkejutnya baju kerjanya sudah di sana dan kakak Chai memberitahu kalau ada pria tampan yang mengantarnya dan memberikan kartu nama mengundangnya malam ini. Xiaoqi senang dan bersemangat ingin mengantar lagi dan membuat kakak Chai terkejut mau mengantar makanan lagi dan Xiaoqi beralasan ingin cepat pulang kerja. Dan saat selesai mengantar makanan, Xiaoqi terkejut karena Fang Leng di sana memberitahu kalau sudah memesan semua restoran ini dan menyuruh melayaninya. Xiaoqi kabur dan menemui kakak Chai namun kakak Chai menyuruhnya lembur dan sudah ditunggu pelanggan besar. Xiaoqi menolaknya karena sudah pulang kerja dan membuat kakak Chai ingin marah hingga Xiaoqi mau lembur. Xiaoqi bertanya ingin memesan apa dan menyuruh koki, namun Fang Leng memberitahu kalau sudah memulangkan semua dan menyuruh Xiaoqi memasak untuknya seperti menu yang dipesan Fang Lai. Xiaoqi tidak mengerti memasak dan ingin minta bantuan ke Xiaobu namun Xiaobu sudah mabuk karena anggur dan membuat Xiaoqi mencampur bumbu yang ada di sana dan membuat api menjadi besar. Fang Leng yang melihatnya langsung membantunya dengan membuka bajunya. Saat melihat postur tubuhnya, Xiaoqi tidak kuat dan memegang dadanya. Melihat wajahnya langsung teringat kalau Fang Leng adalah pria yang selama ini dicarinya. Di saat Fang Leng mau mendekat Xiaoqi melarangnya karena hormonnya terlalu kuat dan membuat Xiaoqi mencium badannya. Karena terlena Fang Leng bertanya tentang keberadaan Fang Li dan Xiaoqi memberikan kartu dari Fang Li kalau juga berada di restoran ini dan Fang Leng langsung pergi dari sana. Xiaoqi langsung tersadar dan berpikir Fang Leng memakai alat isyaratnya dan langsung menyusulnya dengan menggunakan teleportasinya dan sudah sampai duluan daripada Fang Leng dan memberitahunya kalau Fang Leng akan kemari. Fang Li menyuruhnya duduk dan dia memberitahu telah mempersiapkan pertunjukan malam ini karena telah membantunya melarikan diri dari penjara hitam itu dan membalas kebaikannya. Xiaoqi bertanya apa metode membalas kebaikan hanya makan saja dan Fang Li menjelaskan tergantung kebaikannya. Xiaoqi bertanya bagaimana kalau tentang anugerah menyelamatkan hidup, dan saat Fang Li mengatakan langsung menikahinya, Xiaoqi teringat Fang Leng yang mengatainya dan tidak mau menikahinya. Kemudian Fang Li bertanya Xiaoqi berasal dari mana dan saat Xiaoqi mengatakan kalau dirinya jauh dari sini dan dekat bintang, Fang Li menebak kalau dia alien. Mendengar itu Xiaoqi menyuruhnya diam karena hanya dia seorang yang tahu. Fang Li yang menganggap itu lelucon mengaku dirinya juga alien dan dari bintang 625, Xiaoqi bingung karena tidak pernah mendengarnya dan mendeteksinya. Fang Li mengulurkan jarinya, dan saat Xiaoqi juga mengulurkan jarinya, Fang Li heran kenapa Xiaoqi memakai sarung tangan dan Xiaoqi menjelaskan struktur kulitnya berbeda dan akan terjadi hal yang luar biasa jika bersentuhan dan saat menanyakannya, Fang Leng sudah berada di sana dan membuat mereka terkejut. Xiaoqi mendekati tubuhnya dan mencari alat isyaratnya namun Fang Leng menyingkirkannya. Fang Leng menyuruh bodyguard-nya untuk membawa pergi Fang Li. Xiaoqi berpikir kalau ikut ke rumahnya pasti menemukan alat isyaratnya dan memohon ke Fang Leng membawanya pergi ke rumahnya dan membuat Fang Li ikut-ikutan memegang kakinya dan membuat bodyguard-nya tertawa. Melihat para pengunjung melihatnya, akhirnya kakaknya memperbolehkannya. Saat sudah di rumahnya Fang Leng menyuruh Xiaoqi tidur di ruang tamu dan Fang Li mengantarnya, tidak membuang waktu, Xiaoqi ingin mencari alat isyaratnya namun tidak ada tanda-tanda dan membuatnya mencari secara manual. Xiaoqi mengacak-acak barang di sana sampai akhirnya masuk ke dalam kamar Fang Leng dan melihatnya mandi. Xiaoqi menginjak sepatunya sendiri dan menimbulkan suara. Fang Leng yang mendengarnya mengatakan siapa. Xiaoqi melarikan diri dan dengan kekuatannya menaruh buku yang berserakan dan langsung pergi ke kamarnya. Xiaoqi penasaran kenapa tidak menemukannya dan mungkin ada di kamar Fang Leng dan kebetulan Fang Leng sudah tidur dan mendeteksinya namun tidak ada hasilnya. Hingga Xiaoqi ingin mencari ke tubuhnya lagi namun di saat mendeteksi dadanya,
Fang Leng bangun dan langsung membaringkannya. Xiao Qi berpikir saat itu fokus ke tubuhnya dan sekarang melihat wajahnya dan ternyata lumayan juga dan Fang Leng bertanya barang apa yang dicuri. Dan saat Xiao Qi bilang mencari alat isyarat dan ingin membuka bajunya kalau tidak percaya, Fang Leng berpikir Xiao Qi gila dan kenapa adiknya bisa suka kepadanya. Fang Leng memanggil bodyguard dan menyuruh mengantarnya pulang. Namun saat bodyguard lengah, Xiao Qi melakukan teleportasi dan membuat kedua bodyguard itu bingung. 小姐，你就别闹。人呢？找啊！ Keesokan harinya Fang Li bertanya apa Xiao Qi sudah bangun dan Fang Leng memberitahu kalau dia sudah pulang. Tidak percaya dengan kakaknya, Fang Li memeriksa di kamarnya dan bertanya apa yang dilakukannya ke Xiao Qi, namun kakaknya pergi meninggalkannya. Jiang Su terlihat sudah pulang dari luar negeri dan Jiang Su akan dijodohkan oleh orang tuanya dan orang tua Fang Leng. Sementara itu kakak Chai senang berkat Xiao Qi. Dirinya mendapat uang banyak karena pelanggan besarnya dan memberitahu dengan memberikan brosur dan menyuruh mengajak Fang Leng ke restoran ini lagi dan akan diberi diskon 30% untuknya dan menyuruh tanda tangan di brosur itu. Xiao Qi sudah di perusahaan Fang Leng dan masuk ke sana. Fang Leng yang ingin naik lift tiba-tiba terkejut karena waktu terhenti dan berpikir dirinya berhalusinasi, namun tiba-tiba Xiao Qi berjalan dengan naik lift dan waktu berjalan normal. 这女孩一会儿来公司见你。走上去了吗？啊，只有我们在这儿。 Xiao Qi kemudian mendeteksi alat isyaratnya di kantor Fang Leng, namun saat Fang Leng mau masuk kantornya, Xiao Qi merapikan buku-bukunya dan saat Fang Leng masuk dan melihat bukunya rapi sendiri. Fang Leng curiga dan menyuruhnya keluar dengan menghitungnya sampai 3. Xiao Qi yang mendengarnya langsung mengikatnya dan mengatakan kalau ingin Fang Leng mengembalikan alat isyaratnya. Xiao Qi mengaku saat itu menolongnya, tapi menurut Fang Leng saat kecelakaan itu tidak ada orang kecuali dirinya Superman dan Xiao Qi mengaku kalau dirinya memang Superwoman. Jiang Su tiba di perusahaan Fang Leng dan ingin menemuinya dan bertemu Paman Kang. 欢迎。 康叔好， Fang Leng ingin membawanya untuk diteliti. Mendengar itu Xiao Qi berpikir kalau harus menyembunyikan identitasnya dan mengaku kalau dirinya manusia. Tiba-tiba Paman Kang masuk ke ruangannya kalau Jiang Su ingin menemuinya, namun Fang Leng menolaknya dan akan menemui keluarga Jiang nanti. 跟江雪小姐讲一下。 怎么办？是 我不能睡。哎，看见你了，地球流氓！ Paman Kang memberitahu Jiang Su kalau Fang Leng tidak bisa menemuinya karena sakit dan akan menemuinya lain kali. Jiang yang kecewa mengatakan punya cara untuk bertemu dengannya dan dia pergi ke parkir dan memecahkan kaca mobil Fang Leng. Fang Leng pergi ke tempat riset ilmiah dan bertanya ke Dr. Zhang, di permata biru apa ada chip di dalamnya. Menurut Dr. Zhang batu itu hanya biji murni biasa dan tiba-tiba ada telepon dari Han Jinming menyuruhnya ke garasi. Jiang Su mengatakan kalau memecahkan kaca mobilnya hanya untuk menemuinya karena kedua orang tua kita mengatur kencan buta dan hanya menjalankan tugas dengan mengambil foto dan tugasnya selesai dan Jiang Su langsung pergi. 也行啊，能不能给对方留下印象？ Sementara itu Fang Li sudah selesai melukis dan meminta handphonenya dan mendapat pesan dari seseorang dan teringat masa lalu. Kemudian dia langsung kabur dari sana. Xiao Qi terlihat lemas dan Kak Chai menyuruhnya bekerja, namun suasana hatinya sangat buruk dan ingin tidur di ranjang. Tiba-tiba Fang Li masuk ke restoran dan membuat Xiao Qi terkejut. Fang Li mengajak makan bersama dan Fang Li minum alkohol sampai mabuk. Xiao Qi membangunkannya karena akan pulang, namun Fang Li yang sudah mabuk tidak ingin pulang dan saat Xiao Qi pergi, Fang Li memegang tangannya dan membuat Xiao Qi panik karena tangannya tidak boleh disentuh dan akhirnya sistem pertahanan pembekuan telah diaktifkan dan membuat Xiao Qi lemas sampai terhuyung-huyung. Fang Leng menelepon adiknya, namun karena mabuk berat dia tidak mengangkatnya dan membuat Fang Leng mencarinya di tempat Xiao Qi bekerja. Kak Chai yang menemuinya memberitahu kalau restorannya sudah dipesan oleh pria muda tampan dan tidak boleh masuk, namun Fang Leng memberitahu kalau yang di dalam adalah adiknya.
Fang Leng melihat adiknya sudah mabuk tidak sadarkan diri dan melihat pintu terbuka dan masuk ke sana dan saat mau turun ke bawah, kakak Chai berteriak dan membuat Fang Leng tidak jadi turun. Fang Leng memberitahu Kak Chai kalau ada urusan pribadi dan menyuruhnya meninggalkannya dan asistennya akan mengurusnya. Kemudian Fang Leng menelepon Han Jinming untuk membawa Fang Li, sementara dirinya kembali menemui Xiao Qi yang tengah duduk. Suhunya dingin dan ingin membawanya ke rumah sakit dan ingin menggendongnya namun malah memeluknya. Xiao Qi merasa tubuh Fang Leng hangat dan menolak ke rumah sakit dan menyuruh memeluknya, dan tanpa sengaja Fang Leng mencium Xiao Qi. Xiao Qi duduk dan mengatakan hanya dia yang paling hangat di bumi. Melihat Xiao Qi menggigil, Fang Leng memeluknya. Kakak Chai mencari Xiao Qi dan saat melihat mereka berpelukan, Kak Chai langsung memfotonya. Keesokan harinya saat Xiao Qi terbangun dia terkejut dalam pelukan Fang Leng dan langsung menjauhinya. Fang Leng bertanya kenapa bisa kedinginan dan Xiao Qi beralasan kalau dari tempat penyimpanan dingin. Mendengar itu Fang Leng menyuruhnya mulai sekarang untuk menjauhi Fang Li karena bukan dari dunia yang sama dan meninggalkannya. Saat kakak Chai bertemu Xiao Qi, dia terlihat senang dan menyuruh makan yang dia suka dan memperlihatkan foto yang dia ambil. Xiao Qi yang melihat itu langsung menghapusnya dan membuat kakak Chai memarahinya. Fang Leng memanggil Fang Li dan menyuruh menjelaskan kenapa menyerang bodyguard dan kabur. Kakaknya juga memarahi kalau pameran seni juga akan dimulai dan menurut Fang Li melukis adalah seni dan tidak bisa dipaksa dan menyuruh Fang Leng mengerti. Dan saat Fang Leng menyuruh bodyguard membawanya, Fang Li melawan sehingga kakaknya menendang Fang Li. Xiao Qi berada di perusahaan dan melihat Fang Li bersama Fang Leng dan menyapanya. Kemudian Xiao Qi melepaskan lagi pelindung tangannya dan ingin memverifikasi Fang Leng lagi dengan memeluk Fang Leng. Melihat itu Fang Li kabur dari sana. Fang Leng menyandarkan Xiao Qi ke tembok kalau perasaannya padanya hanya sakit jiwa karena selalu bicara yang membuat orang tidak paham dan menyuruh kembali ke tempatnya berada karena bumi ini tidak menyukainya. Han Jinming memberitahu kalau sudah melacak Fang Li dan mengingatkan kalau ada rapat nanti sore dan Han Jinming merasa Fang Leng lelah. Fang Leng ingin melihat dokumen untuk rapat dan terkejut karena ada brosur restoran yang ditaruh Xiao Qi dan bertanya apa ini. Melihat itu Han Jinming memberitahu kalau dokumen itu selalu ada di kantor dan Fang Leng langsung teringat Xiao Qi dan menyuruh memberitahu security untuk memasukkan Xiao Qi ke daftar hitam. Han Jinming memperlihatkan jadwal perjalanan tamu istimewa yang sudah dilaporkan dan melihat nama Vilner yang menolak pameran karena akan bertemu teman yang sangat penting. Xiao Qi mencari Fang Li di mana dia terakhir dikurung dan ternyata Fang Li memang berada di sana. Xiao Qi bertanya kenapa bersembunyi di tempat yang berbahaya dan menurut Fang Li tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Kemudian Fang Li ingin melukis Xiao Qi dengan menaruh apel di kepalanya. Sementara itu Fang Leng ke rumah Jiangsu dan sudah tahu kalau menggunakan Vilner untuk datang kepadanya dan bisa mempekerjakan Fang Li lewat kurator Cina. Fang Leng penasaran kenapa membantu Fang Li. Menurut Jiangsu tidak apa-apa karena jarang melihat pelukis berbakat apalagi dari China. Tapi Fang Leng khawatir pekerjaannya ini masih sulit meyakinkannya dan jika pekerjaan ini selesai, Fang Leng akan mengucapkan terima kasih ke Jiangsu. Mendengar itu Jiangsu akan mengambil yang pantas didapatkan darinya. Fang Li selesai melukis dan memperlihatkan hasilnya ke Xiao Qi namun saat melihatnya Xiao Qi merasa tidak sama. Dan Fang Li merevisi lagi dan kemudian menaruh cat lukis di bibirnya dan bilang kalau ini bunga persik mulut. Fang Li memijit kaki ibunya yang bernama Zhou, namun Zhou tahu kalau ada maunya dan memberitahu kalau kartunya sudah dibuka dan membuatnya senang namun dompetnya terjatuh dan saat Zhou melihat ada foto bersama Jiangsu, Zhou langsung menelepon Paman Kang dan terkejut kalau Jiangsu adalah teman kencan Fang Leng. Mendengar penjelasannya, Zhou ingin bertemu dengan Jiangsu. 让我俩见一面，这个江雪肯定有问题。
Han Jinming memberitahu Fang Leng hanya menemukan satu gambar di sana dan Fang Leng mengatakan kalau Fang Li tidak pernah melukis orang dan berpikir Xiaoqi cukup kuat dan menurut Han Jinming Xiaoqi peduli dengan Fang Li. Fang Leng mempunyai rencana akan memesan makan siang untuk karyawan dan harus Xiaoqi yang mengantarnya dan tidak percaya kalau pesanan ratusan makanan bisa membuatnya bertemu dengan Fang Li. Oh, Keesokan harinya kakak Chai menyuruh mengantar makanan untuk karyawan, dan ada makanan untuk Fang Leng dan ada permintaan khusus harus dirinya yang mengantarnya dan juga melihat dia makan sampai habis karena dia pelanggan VVIP. Saat Xiaoqi mau berangkat, Kak Chai memberitahu kalau akan memberikannya sepeda khusus 这个 untuknya. 尤其的重要，用的是因为我们的超级 VVVIP 才 Namun 可以。 Xiaoqi mengendarai motor ugal-ugalan sehingga waktu ada lubang di jalan membuatnya panik dan akhirnya makanannya jatuh ke selokan. Fang Leng merasa lapar dan memeriksa di ponselnya namun makanannya berhenti dan membuatnya pergi ke lokasi dan mencari Xiaoqi. Rupanya Xiaoqi masuk ke selokan untuk mengambil makanan yang jatuh dan Fang Leng yang melihatnya ingin membawanya ke rumah sakit namun Xiaoqi mengaku tidak terluka dan Fang Leng membantu menariknya dari selokan. Xiaoqi akan mengantar makanannya namun dengan kondisi seperti itu tidak memungkinkan dan Fang Leng membawa ke toko pakaian dan membelikannya baju. Fang Leng membawa Xiaoqi ke apartemen di mall sana dan Xiaoqi melihat ukuran bajunya dengan kekuatannya dan merasa kalau kebesaran dan menyuruh pelayan menggantinya, namun pelayan di sana mengatakan belum mencobanya. Fang Leng menyuruh mengikuti ucapannya. 按他说的做。好的， Xiaoqi ingin keluar, namun Fang Leng mengantarnya ke kamar mandi, dan saat Xiaoqi melihat jam dan waktunya mungkin tidak cukup, Xiaoqi menggunakan kekuatannya dan berganti dengan cepat dan langsung mengantar makanan. Fang Leng yang melihatnya langsung mengikutinya. Saat keluar melihat di jalan sangat ramai, Xiaoqi menggunakan kekuatan supernya untuk menghentikan waktu dan membuatnya berjalan dengan bebas, sementara Fang Leng yang masih bisa bergerak sangat bingung. Fang Leng yang melihat Xiaoqi di luar memanggilnya dan Xiaoqi terkejut dirinya masih bisa bergerak. Fang Leng menyuruh mengatakan kalau ini ilusi atau kenyataan. Merasa panik Xiaoqi ikut tak bergerak, namun Fang Leng terus berbicara dengannya sampai akhirnya Xiaoqi membohonginya ada UFO dan menggerakkan kembali waktunya. 飞碟， Fang Leng kembali ke apartemen untuk memeriksa dan saat membuka pintunya Xiaoqi berada di sana dan membuatnya panik dengan bilang mengintipnya. Fang Leng mengatakan kalau kejadian hari ini tidak boleh diungkapkan di luar dan memberikannya mobil yang ada di bawah dan menyuruhnya bawa mobil untuk mengantar makanan saja. Fang Leng pergi ke dokter Zhang kalau berhalusinasi lagi dan menurutnya penyakitnya makin parah. Fang Leng memberitahu kalau ada sosok perempuan yang selalu melekat padanya yang bernama Xiaoqi. Tapi tidak tahu perasaannya padanya, Dr. Zhang kemudian menyuruh memilih hidup dalam kenyataan atau harus beradaptasi dengan ilusi. 适应自己的一个生活方式，代表你的潜意识。 Xiaoqi berpikir kalau Fang Leng tidak terlalu buruk. Tiba-tiba Xiaobu bergerak kembali dan Xiaoqi meminta maaf karena membuatnya terkena anggur namun Xiaobu merasa dirinya akan mati dengan mengeluarkan listrik. Tiba-tiba kakak Chai datang dengan membawa koper dan membuat Xiaoqi berpikir akan pergi. Namun ternyata Kak Chai ingin memberi pakaiannya dan peduli penampilannya. Mendengar itu Xiaoqi ingin berterima kasih dan Kak Chai menyuruhnya saat mengantar makanan lagi harus berhati-hati. 还是赶快去试衣服吧。从明天开始，好好送外卖。 Han Jinming memperlihatkan karya Fang Li yang akan ditampilkan saat pameran nanti, dan saat Fang Leng melihatnya, dia mengaku belum pernah lihat lukisan ini sebelumnya dan Han Jinming memberitahu kalau Jiang Su yang menemukannya. Mendengar itu Fang Leng menyebut kalau dia tidak bisa diprediksi dan akan menemuinya setelah rapat selesai. 如果你想要见他，我让他晚一些走。 Xiaoqi datang mengantar makanan ke perusahaan dengan mobil Fang Leng dan saat membuka pintu mobilnya ternyata yang mengemudi kakak Chai. Namun Xiaoqi pusing karena mengemudi kakak Chai terlalu cepat. Melihat Xiaoqi lemas kakak Chai akan mengajaknya liburan setelah ini dan Xiaoqi langsung bersemangat lagi. Kakak Chai menyuruh Xiaoqi mengantar makanan dulu ke Fang Leng secara pribadi. Namun Xiaoqi ingin sekalian mengantar semua. Menurut Kak Chai, Fang Leng tidak pelit ke pacar dan beranggapan ingin jadi pacar Xiaoqi karena memberikannya mobil. Mendengar itu Xiaoqi akan mengembalikan kunci mobilnya. 的人了，我要去把钥匙还给他。 Fang Leng mengadakan rapat daring dan Xiaoqi tiba-tiba masuk ke ruangannya.
Melihat Xiaoqi masuk, Fang Leng menyuruhnya keluar, namun Xiaoqi mengatakan kalau Fang Leng suka dirinya dan membuat semua yang rapat daring mendengarnya. Karena panik, Fang Leng langsung menutup laptopnya. Merasa salah paham, Fang Leng menyuruh Xiaoqi mulai besok tidak perlu mengantar makanannya lagi ke dirinya dan tidak perlu bertemu dengannya. Mendengar itu Xiaoqi senang dan untuk pelayanan terakhir, Xiaoqi mengeluarkan makanannya dan menyuapi Fang Leng. Tidak terasa Fang Leng menghabiskannya dan Xiaoqi langsung pergi, namun tiba-tiba Fang Leng merasa aneh dan kebetulan Jiangsu yang berada di sana langsung masuk ke ruangannya karena melihat ada yang aneh pada dirinya, dan saat menyentuh dahinya dia terkejut karena Fang Leng panas dan melihat struk makanannya disebabkan karena alergi makanan. Fang Leng memanggilnya dan Jiangsu terkejut dia mengingatnya. Sementara Xiaoqi lupa mengembalikan kunci mobilnya dan kembali lagi. Melihat Fang Leng panas, Xiaoqi menggendongnya dan berlari ingin membawanya ke rumah sakit, namun saat sudah berada di dalam taksi, mereka mengalami kemacetan, dan di saat Xiaoqi melihat sepeda Scoopy, Xiaoqi langsung membawa Fang Leng menaikinya. Xiaoqi tiba-tiba kehilangan kendali dan membuatnya mengeluarkan kekuatannya dengan menghentikan waktu dan mereka terbang. Fang Leng yang melihatnya bertanya ini kenyataan apa halusinasi dengan tangan Xiaoqi ditaruh di pipinya. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan Xiaoqi membawanya ke dalam dengan menggendongnya. Dokter Zhang menyuruhnya pergi karena akan melakukan perawatan medis, namun Xiaoqi ingin pergi setelah Fang Leng siuman dan Dokter Zhang tetap mengusirnya. Fang Leng bermimpi dan langsung memanggil Xiaoqi, kemudian Fang Leng bertanya dia di mana, wanita istimewa yang pernah diceritakan, dan Dokter Zhang bilang sudah mengusirnya. Tiba-tiba Jiangsu masuk dan bertanya apa sudah mengingatnya setelah koma karena tadi sempat mengenalnya dan Fang Leng bilang mungkin salah paham. Merasa amnesianya kembali lagi, Jiangsu berpamitan pulang karena sudah tahu dirinya baik-baik saja. Tiba-tiba ayah Fang Leng yang bernama Fang Sida mendapat telepon kalau Fang Leng ada di rumah sakit dan membuat dirinya ingin pergi ke sana. Namun paman Kang menahannya karena ada rapat hari ini. Ibu tirinya mengatakan kalau Fang Leng hanya alergi makanan dan akan mencari dokter tradisional untuk merawatnya. Xiaoqi datang menjenguknya dengan membawa makanan dan meminta maaf karena makanan kemarin. Dan untuk menebusnya sudah membawa makanan yang aman, namun Fang Leng memberitahu kalau ingin menebusnya. Kemudian Fang Leng menyuruh Xiaoqi mendekat dengan membuka bajunya. Xiaoqi yang melihat itu pikirannya langsung traveling. Namun ternyata Xiaoqi disuruh menggaruk punggungnya. Fang Leng menyuruh sedikit ke atas namun Xiaoqi malah menggaruk rambutnya dan kemudian dadanya. Fang Leng mengatakan punggung namun Xiaoqi yang menggaruk dengan memalingkan wajahnya membuat Fang Leng mendekatkan tangannya hingga menyentuh dada Fang Leng. Tiba-tiba ada seorang dokter masuk yang ingin memeriksanya dan membuat mereka panik, dan Xiaoqi berpamitan pulang. Saat dokter memeriksanya, dokter itu bilang tidak ada yang aneh dan membuat Fang Leng curiga karena bukan dokter yang memeriksanya kemarin, dan dokter itu mengaku diundang oleh ayahnya dan dia memperhatikan kesehatanmu. Dokter itu memberi kode ke perawat dan membuat perawat memberi suntikan ke Fang Leng dan membuatnya sedikit kehilangan kesadaran, namun Fang Leng melawan mereka. Xiaoqi merasa ada yang aneh dan kembali lagi dan melihat pintunya terkunci dan akhirnya menggunakan kekuatan untuk membuka pintunya. Melihat perawat itu ingin menyuntik lengan Fang Leng, Xiaoqi menggagalkannya. Fang Leng menahan Xiaoqi dan tidak membiarkannya pergi dan merasa kalau Xiaoqi aneh, tapi sangat sederhana dan pingsan di bahunya. Kakak Chai melihat berita di televisi tentang Presdir Fang yang dirawat di rumah sakit dan saat Xiaoqi pulang, Kakak Chai memberitahunya kalau dirinya masuk televisi, namun Xiaoqi memberitahunya kalau masuk rumah sakit gara-gara makanannya karena alergi makanan seafood. Mendengar itu Kak Chai terkejut dan takut Fang Leng tanggung jawab tokonya dan bilang ini momen kunci dan harus melihat setiap gerakan Fang Leng. Fang Leng teringat Xiaoqi yang membantunya dan membuatnya tersenyum,
Xiaoqi membawa selimut ke rumah sakit dan memaksa masuk ke kamar Fang Leng, namun bodyguard-nya menahannya dan Fang Leng yang melihatnya menyuruh melepaskannya. Xiaoqi beralasan kalau kakak Chai mengusirnya takut Fang Leng tanggung jawab tokonya, dan ingin menginap 1 malam di sini, namun Fang Leng menolaknya dan menyuruh pulang. Xiaoqi beralasan tidak aman sendirian pulang di malam hari dan memohon kepadanya. Akhirnya Fang Leng menyetujuinya, namun tidak boleh tidur di ranjang. Saat malam Xiaoqi terus memandanginya dan membuat Fang Leng menyuruh membalikkan punggungnya saat tidur dan mengancam akan mengantarnya pulang jika tidak menurutinya, dan di saat itu Xiaoqi mengaku kalau dirinya gadis alien dan ingin memperlihatkan dunia ilusinya. Fang Leng tidak percaya dan Xiaoqi menunjukkan langit berbintang dalam ilusinya. Fang Leng langsung tercengang dan berharap ini bukan mimpi, dan saat Xiaoqi membuka kedua tangannya, Fang Leng menggenggam tangannya. Fang Leng menariknya dan membuat mereka terbaring di kasur. Xiaoqi malu dan langsung meminta maaf, namun Fang Leng malah berterima kasih atas ilusinya. 你的幻觉真的很美。 Keesokan harinya kebetulan Jiangsu melihat Fang Li dan langsung mengejarnya. Jiangsu mencegatnya dan saat Fang Li ingin marah dia terkejut karena yang turun dari mobil Jiangsu. Fang Li masih marah dan bertanya kenapa pulang, dan Jiangsu dulu sudah memberitahunya kalau dulu pergi demi Fang Leng dan sekarang kembali juga demi dirinya karena dari dulu menyukainya, namun sekarang Fang Leng tidak mengenalinya dan berharap Fang Li tidak menyebutkan apapun kepada siapapun. Xiaoqi tiba-tiba tidur seranjang dengan memeluk kaki Fang Leng, kemudian kakinya ke wajah Fang Leng dan menendangnya hingga jatuh. Xiaoqi terbangun kenapa dirinya ada di ranjang dan saat melihat Fang Leng di bawah, dia juga bertanya dan membuat Fang Leng kesal. Kemudian ada telepon dari Han Jinming dan memberitahu kalau baru menerima laporan akan hujan, di mana wanita yang berhubungan dengan petir dan hujan akan membuatnya amnesia. Fang Leng langsung ganti baju dan memberitahu Xiaoqi kalau jika aku belum datang ke kamu maka kau sudah menghapusnya. Fang Leng mengatakan ke Han Jinming untuk memberitahu lembaga untuk ikut rapat. Mendengar itu Han Jinming berpikir apa ada yang istimewa, namun Fang Leng hanya ingin memeriksanya secara pribadi. Fang Leng pergi ke ruangan rahasia di mana hanya orang dalam dan juga asisten Han dan Dr. Zhang yang tahu. Fang Leng langsung menyuruh menunjukkan arsip terbaru dan muncul foto wanita yang berhubungan dengannya dan memilih foto Xiaoqi. 无论你忘记谁，都能错过谁的。 Kemudian Dr. Zhang tiba dan memberitahu tentang medis terbaru kalau hujan ini dapat menyebabkan dampak serius dari yang sebelumnya dan menyuruh menghindari hujan lebat ini. Di sisi lain Jiangsu tengah meminta bantuan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang ingatan Fang Leng sebelumnya, dan sudah mentransfer uang yang diinginkannya. Saat Xiaoqi pulang dia melihat tokonya berantakan dan membuatnya terkejut dan langsung masuk menanyakan ke kakak Chai ada apa. Kakak Chai memberitahu ada orang lain yang menghancurkan tokonya dan dirinya ingin istirahat dan menutup tokonya. Semuanya gara-gara akibat Fang Leng masuk rumah sakit makan makanannya, dan wartawan menyebut kalau toko ini makanan racun. Namun Xiaoqi berpendapat kalau Fang Leng alergi makanan dan kakak Chai sudah tahu. Ini permainan media dan menyuruh menjaga rumah sementara, karena akan liburan dengan pacarnya dan memberikannya uang. Saat Xiaoqi sendirian bosan di kamar, tiba-tiba ada suara dan ternyata Xiaobu sudah siuman dan membuatnya senang. Xiaobu sudah mengingatkan semakin cantik pria akan menimbulkan bahaya. Xiaoqi terkejut Xiaobu tahu semuanya, kemudian Xiaobu memberikan solusi dengan mengajak mencari Fang Leng karena saat dia mengatakan bahwa dia tidak diracuni maka rumor itu akan pecah. Xiaoqi pergi ke perusahaannya dan menemui Fang Leng, namun saat sudah bertemu dengannya dan ingin mengatakan sesuatu, Fang Leng menyuruh mengatakan ke asistennya dan masuk
Xiao Qi menunggunya hingga malam namun menurut Xiao Bu, Fang Leng sudah membuangnya dengan sikapnya tadi yang mengacuhkannya. Xiao Qi tidak berpikir Fang Leng begitu karena saat di rumah sakit, dia menganggap dirinya teman dan memang jika dia tidak bisa membantu akan menggunakan cara lain. 这跟换了老师。 Media memberitakan kalau Fang Leng sudah keluar dari rumah sakit dari keracunan makanan dan membuat banyak orang yang demo di restorannya. Xiao Qi yang melihatnya terkejut karena sebenarnya mengundang satu reporter namun kenapa begitu banyak yang datang. Xiao Qi berpikir kalau ini masalahnya jadi harus dihadapi dan menemui wartawan di sana dan menjelaskan kalau sebenarnya Presdir Fang hanya alergi bukan keracunan. Mereka ingin bukti yang jelas dan di depan mereka, Xiao Qi makan makanan yang dibawanya kemudian mengatakan kalau restorannya mengantar makanan sudah disetujui Presdir Fang. Bagaimana mungkin dia memilih restoran yang bermasalah? 脱敏了，那你有证据吗？ Fang Leng akan naik pesawat dan saat melihat ada berita di televisi Xiao Qi yang diwawancarai wartawan, Fang Leng menyuruh Han Jinming parkir, sementara Xiao Qi terus diberi pertanyaan yang membuatnya tidak bisa menjawab karena tidak mempunyai bukti. Tiba-tiba Fang Leng datang dan para wartawan langsung menyerbunya. Saat dirinya mendekati Xiao Qi, kameramen di sana menyenggol Xiao Qi dan membuatnya terjatuh namun Fang Leng dengan sigap memegangnya.